Ngalap berkah tur religi ziarah para makam wali semarak dilakukan oleh umat Islam. Mohon penjelasannya. Ya, baik. Betul. Ini banyak sekali ya anak dapatkan orang yang melakukan tur religi seperti ini karena anak ini dai kampung ya di tempat anak itu ya anak sering belusuan juga, anak juga punya beberapa anak yatim dan lain sebagainya begitu, jamaah yang bahkan jamaah itu masih banyak orang yang awam, banyak orang yang awam. Bahkan ketika orang awam itu ketika datang dalam majelis ya, dalam majelis itu kayak bapak-bapak begini ada yang ngerokok segala macam itu sampai di ini kayak di kapal aja itu ngerokok itu di masjid itu. Bahkan ada yang sampai mabuk itu anak di kampung daerah Tambelang daerah itu anak dakwah itu banyak di ya kampung-kampung seperti itu ya. Bahkan ketika ada ikhwan-ikhwan yang mau datang, jangan yang jenggoten yang apa itu jangan, ini untuk orang-orang yang awam aja, ntar ngeliat ntar kabur semua nanti semua itunya. Saya bilang jangan, ente nggak terima, oh, ini di masjid kok ngerokok, anak biarin dulu, lama-lama berhenti sendiri itu ya kan. Hormat, nggak mungkin langsung divonis bahwa begini begitu, enggak. Nah, anak tahu dari tempat-tempat seperti itu mereka itu banyak yang kemudian arisan wisata religi, ketika mereka kemudian dengan keyakinan banyak melakukan ziarah kepada kuburannya ulama fulan, wali fulan dan lain sebagainya, maka mereka akan mendapatkan keberkahan ini itu dan lain sebagainya. Itu banyak sekali sehingga mereka itu sampai arisan ya, untuk ziarah itu apakah ada yang sampai untuk satu hari, ada yang 1 minggu, ada yang juga sampai 1 bulan, bahkan sampai ada yang sampai 1 tahun. Jadi 1 tahun itu muter ketemu ya, sebelum puasa sampai puasa lagi. Itu seluruh Indonesia sampai ke Kalimantan segala macam tuh, ke guru kumpul yang mana itu di Kalimantan Selatan dan lain sebagainya. Itu semuanya dia ini kunjungin, dan itu ya ratusan juta itu, ada yang sampai seperti itu arisannya ya. Maka wisata religi seperti ini sesungguhnya kalau pada saat mereka menziarahi menziarahi kubur itu apa yang harus kita lakukan, maka ziarah kubur itu yang harus kita lakukan bagi orang yang hidup itu adalah mendoakan terhadap penghuni kubur ya, mendoakan. Yang pertama itu yang paling penting adalah mendoakan terhadap penghuni kubur. Maka yang kedua maka orang yang menziarahi kubur itu adalah dalam rangka untuk mengingatkan sebuah kematian ya. Sedangkan orang yang mengingat kematian, kata Rasulullah SAW ketika sedang bercengkrama dengan orang-orang Ansor pada saat itu, manil akyas ya, siapa orang yang paling cerdas ya, dan juga wal akhzan ya, orang yang cerdik, yang pintar ya. Itu kemudian Rasulullah menjelaskan adalah orang yang banyak zikrul maut ya, banyak mengingat kematian, itulah orang yang cerdas, orang yang pintar ya, itu orang yang pintar. Jadi mengingat kematian orang yang menziarahi kubur itu. Yang berikutnya bahwasanya menziarahi kubur itu adalah sesungguhnya orang-orang itu akan mengambil ibrah, hikmahnya. Kalau dia dapatkan, oh ini kuburannya fulan orang soleh, ya Allah mudah-mudahan Engkau takdirkan aku meninggal dalam kondisi seperti kuburannya Kiai fulan umpamanya ya, diambil ibrahnya. Ketika mendapatkan kuburannya orang itu adalah orang yang bergajulan, orang yang ahli maksiat, naudzubillah ya Allah, jangan sampai aku meninggal dalam kondisi su'ul khotimah, seperti ya secara kasat mata seperti fulan ini begitu umpamanya. Itu dicari ibrahnya ya, dicari ibrahnya, bukan kemudian melakukan ziarah kubur dengan religi dengan tujuan yaitu untuk
mengalap berkah, mencari di dalam sebuah keberkahannya. Makanya dalam kajiannya Aqidah Wasithiyahnya oleh Syekhul Islam, beliau pernah mengatakan biasanya orang yang menziarahi kubur itu biasanya kebanyakan apa? Bijal bimanfaatin audaf imadharratin, untuk mendapatkan yang manfaat dan menolak yang bahaya. Seperti orang yang ketika ingin mendapatkan syafaat, padahal tidak seperti itu. Orang yang di dalam kuburan itu ya tidak akan pernah bisa mendengar. Ya, ada dalam surat An-Naml itu, ana lupa ayatnya, innaka la tusmi'ul mauta. Ya, sesungguhnya engkau tidak akan bisa menjadikan orang yang di dalam kubur atau orang yang meninggal itu bisa mendengar. Sekali-kali tidak bisa mendengar. Ya. Kenapa kita meminta kepada kuburan tadi? Kalaupun dia mengatakan, "Oh, saya tidak minta sama kuburan, itu musyrik." Tapi kenapa kok ente rajin mendatangi kuburannya? Ya. Wali fulan, sementara kuburan orang tuamu yang enggak pernah kamu doain, enggak pernah kamu datangin, ya kan? Giliran kuburan orang tuanya enggak pernah diziarahi, coba. Tapi giliran kuburannya para wali fulan itu rajin diziarahi. Maka ini menjadi sesuatu yang ironi, ya, terjadi yang seperti ini. Padahal Allah Ta'ala juga menjelaskan hati-hati pada saat menziarahi kuburan itu. Sehingga apa? Allah Ta'ala ingatkan dalam surat Yunus ayat 106. Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruka. Fa in fa'alta fa innaka idzam minadh dhalimin. Janganlah kamu berdoa kepada selain Allah yang selain Allah itu tidak bisa menjadikan manfaat, tidak juga bisa menolak yang bahaya. Jika kamu melakukan, maka kamu menjadi orang-orang yang zalim, orang yang melakukan kesyirikan. Ini sudah Allah ingatkan. Makanya kenapa para sahabat ketika berada di Mekah itu Nabi tidak pernah mengizinkan untuk menziarahi kuburan. Karena keimanan mereka itu belum kuat. Baru ketika di Madinah, ala fazuruha. Sekarang boleh kalian ziarahi kubur. Yang sebelumnya Nabi pernah larang, karena ini khawatir ngalap berkah tadi. Ya, karena Anda lihat Ustaz udah ngelihat-lihat jam, kayaknya ini udah kelamaan ini, takutnya ini ya anak sampai di sini, mudah-mudahan menjadi manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Ya, anak tutup ya, nanti kemudian anak serahkan kepada Ustaz. Udah nggak ada pertanyaan lagi Ustaz ya? Udah, anak akhiri di dalam kajian hari ini dengan kafaratul majlis. Subhanallah. Sallallahu alaihi wasallam tasliman wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.